Hai, perkenalkan, nama aku Chelsea Tevanya dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 7, dari SMA Katolik Undung Suropati di Sidoarjo. Di sini aku mau praktekin tentang difusi dan osmosis. Emangnya difusi itu apa sih? Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau perpindahannya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Dan aku dapat artikelnya dari jakasetiawan.wordpress.com. Bisa dilihat dari sini. Emangnya kamu bisa membuktikannya? Bisa dong. Yang pertama, kamu harus siapkan alat dan bahannya dulu. Yang kedua, kalian bisa melihat aku mempraktekkan difusi pada bubuk jeli. Aku di sini memakai bubuk jeli berwarna orange. Lalu aku tuangkan bubuk jeli pada air dingin dan air panas. Dan tampak pada air panas, ketika aku menuangkan bubuk jeli, langsung larut dalam air. Kalian dapat lihat bukan? Bubuk jeli sangat cepat larut di dalam air panas. Aku tambah lagi bubuk jelinya supaya kalian dapat melihat jelas ketika bubuk jeli sangat cepat larut di dalam air panas. Setelah itu kita dapat mengamati beberapa saat dan perhatikan apa yang terjadi pada bubuk jeli tersebut. Nampak pada air dingin bubuk jeli sangatlah lambat untuk larut dalam air. Sedangkan dalam air panas, bubuk jeli sangatlah cepat untuk larut dalam air. Bubuk jeli lebih cepat larut dalam air panas dikarenakan molekul bubuk jeli dan air bergerak bebas. Sedangkan bubuk jeli sangat lambat ketika larut di dalam air dingin karena molekul-molekul bubuk jeli mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air sehingga terbentuk sistem koloid padat cair. Oh, jadi seperti itu. Aku jadi paham. Terus yang osmosis itu apa? Osmosis adalah perpindahan ion atau molekul air dari kerapatan rendah ke kerapatan tinggi dengan melewati suatu membran semi-permeable. Aku ambil dari artikel Nugraha Pratama 21.blogspot.com. Emang apa aja yang dibutuhkan untuk membuktikan osmosis? Kamu dapat menyiapkan alat dan bahan. Dan saksikan aku melakukan praktek osmosis. Aku memotong wortelnya 4 bagian. Lalu aku menimbang garam dan gula sama rata yaitu 2 gram. Lalu aku memasukkan garam ke dalam wadah dan aku beri air hingga membuat semua bagian wortel terendam. Lalu aku masukkan gula ke dalam wadah berbeda dan aku beri air yang membuat semua bagian wortel terendam. Lalu aku masukkan 2 potong wortel ke dalam air garam dan air gula. Setelah 40 menit, saya amati wortel yang terdapat di dalam air garam menjadi lembek. Sedangkan wortel yang direndam dalam air gula tidak ada pengaruhnya atau tetap keras. Wortel yang direndam dalam air garam menjadi lembek dikarenakan terdapat hipertonik atau konsentrasi tinggi dan mengalami plasmolisis. Apa itu plasmolisis? Plasmolisis adalah yaitu suatu proses di mana lepasnya protoplasma dari dinding sel yang diakibatkan keluarnya sebagian air dari vakuola. Sedangkan wortel yang direndam dalam air gula tidak terdapat pengaruhnya karena konsentrasi larutan dalam wortel yang lebih tinggi sehingga larutan gula bergerak ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah yaitu wortel itu sendiri.
apa itu difusi dan osmosis, dan biologi itu sangat menyenangkan. Ya dong, biologi sangat menyenangkan, apalagi sambil praktek. Dapat membuatku semakin lebih paham. Dan sekian dari aku. Terima kasih.